Santo Kia. Hadir. Wih, gila maskernya. Ngapain kita? Ganti engine mounting transmisi. Katanya udah kemarin. Kemarin kan belum, baru standar. Geter. Nih ya, bentuknya mounting transmisi ini kayak gini. Jadi yang bagian merahnya ini harusnya karet. Sekarang dicor jadi PU. Dia udah ngeluarin banyak produk plug and play loh buat Innova ya. Oh, udah bikin dia. Iya udah bikin, jadi nggak usah bawa mobilnya ke sana, tinggal beli doang. Ya, enak kalau buat. Namanya Protoflex. Bisa follow Instagramnya di Protoflex ID. Nah, ini salah satu contohnya lah. Ini case extreme. Jadi ini dicor ya. Iya, biar. Kemarin mounting mesin 2 udah dicor. Sekarang mounting transmisi. Apa gunanya dicor? Ya, biar makin diam. Biar makin diem ya. Iya. Jadi nggak ada goyang dia. Mungkin ibaratnya kayak ini apa, orang olahraga, mereka pakai baju compression itu kan supaya jadi satu gitu ya. Jadi nggak ada bagian dalam yang goyang-goyang. Dipres semuanya. Sama kayak mobil. Jadi pada saat mesin digas, ya semuanya nggak ada slacknya gitu ya. Mana engine mountingnya? Engine mount apa? Engine mountingnya mana? Nggak mau, kurang lucu. Engine mountingnya mana, bos? Lemah. Loh, turun. Goyang. Aduhnya terus nih. Ini engine mounting gini juga kalau bahannya dikasih misalnya metal semua ya, malah bahaya. Ininya bisa robek ya. Apanya? Jadi misalnya di mesin gitu, kita mau lebih ekstrim lagi kan. Misalnya nggak mau Ya dicor. pasti salah satu ada yang kena, ada pasti. Iya, nggak mau dicor pakai bahan PU. Kalau diganti metal ketemu metal, biasanya ntar lama-lama kelamaan itu chassisnya yang robek. Jadi biasanya ditambahin plat-plat gitu, supaya ditambahin plat dilas ya, supaya makin tebel. Ya nggak bro? Kemungkinan iya. Lu belum pernah kerjain? Enggak, gue udah pernah sih, cuma kalau pakai sasis ketemu sasis sih, yang apa yang imajinasi lo tadi bilang, gue nggak pernah. Berarti belum ada orang gila yang ke bengkel lu? Jangan sampai. Pusing nggak mas? Ngeladenin family man mas? Oh, pusing. Oh, pusing tuh. Oke. Gimana? Hari ini kita akan membahas GD ya. Test drive GD nih ya. Iya, berhubung lu punya. Apa keluhan lu tadi yang bilang nggak oke? Gearbox ya kalau gue ya. Gearboxnya kurang gigit. Tapi 6 speed. 6 speed. Cuman tiap kali diinjak agak dalam biasa lah, torque converternya ngegaung. Jadi mobilnya ke jalan di tempat. Mobilnya nggak jalan tapi RPM-nya naik. Iya kayak gitulah. Dia selip dong berarti. Ya cuman dibilang slip juga enggak sih, kayak torque converter gimana gitu, nggak nge-bite gitu tuh. Yakin itu aja sih, apalagi kalau misalnya udah agak jalan lumayan panjang, gearboxnya agak panas, itu lebih parah lagi ke jalannya. Padahal udah pakai ini apa namanya, AT cooler. Oke, jadi ini mobil tahun berapa? Ini 2017. Kilometer? 40.000. Tipe V ya? Tipe V. Tipe V tapi di facelift sendiri ke Venturer. Iya bro, biar beda dikit. Berapa bayar itu? Kemarin sama setir gitu-gitu 40 jutaan lah ya kurang lebih. Gila, sampai setirnya juga? Ini setir gitu-gitu ganti semua. Cuma belum ganti pedal shift nih, lagi mau ganti pedal shift 1,6 juta kemarin udah jual. Apa yang kurang jadi supaya menjadi sempurna Venturernya? Ganti jok. Oh, ganti jok. Ganti jok sama pedal shift doang. Ganti jok sama pedal shift. Sisanya Kalau udah semua. dari eksterior udah semua. Eksterior udah semua. Termasuk velgnya ya. Velg juga ada pakai. Termasuk emblemnya juga. Emblemnya juga, cuman kita pakai cuma sebelah kanan doang. Jadi logo Innova kita cabut. Nah, terus udah remap. Udah. Ini remap dari kilometer 200. Pakai remap apa? Biasa lah, remapan Bos Teddy lah. Oh, nggak tahu apa. Nggak tahu, remapan Bos Teddy lah bukan.
Di Dynomax dapat 5. 205. Torsinya? Torsinya 450-an apa 460 gitu kemarin. Ya udah enak banget lah untuk harian. Buat harian oke sih, terus irit lagi kan, kita full tank bisa sampai, kalau kita eco driving bisa sampai 730 kilo full tank. Oh, full tanknya berapa? 55 literan kurang lebih. 55 liter 700 kilo ya 112-an ya, 113 sampai. Kurang lebih segitulah. Ini kalau kita lihat di MID-nya sih 114. Wih, 114,2 ya. Iya. Nah, cukup enak sih, cuma suspensinya terlalu empuk ya. Jadinya kayak suspensi mesti dibenahin nih. Suspensi terlalu empuk kan karena untuk mobil rame-rame ya kan, masa mau dibuat keras-keras. Iya, cuma kita jarang rame-rame, biasanya sendiri. Lu bandinginnya sama BMW terus sih. Enggak juga lah, bos. Gua Cuma tetap leather frame ya, begitulah. iya, Leather frame kan lo tahu sendiri ada apa namanya, kayak getaran-getaran unwanted. Gimana sih gitu kan, tiap kali kayak kita kena sambungan jalan bagaimana gitu, kayak ada getar-getar gitu kan, lo ngerasa kan? Masa sih? Iya. Bukannya malah nggak berasa, malah karena dia antara, jadi leather frame itu sasis tangga ya. Tangga tuh. Dari sasis tangga itu semuanya nempel di sasisnya, bodinya cuma ditaruh di atasnya. Ya, jadi bisa dibelah gitu kayak sandwich. Iya, kayak mobil Amerika zaman dulu lah. Betul. Ya, Handlingnya sih handlingnya kurang banget kalau dibandingin sama monokok ya. iya. Tapi double wishbone loh. Ini double wishbone, cuma tetap handlingnya ya emang kalau dibandingin Innova yang generasi sebelumnya ini ada sedikit improvement lah, cuman nggak banyak. Mesinnya sebenarnya udah oke sekarang. Mesinnya Mungkin udah oke lah. transmisinya, jadi mentoknya itu di transmisi yang belum bisa diapa-apain. Betul, jadinya powernya nggak bisa keluar maksimal ya. Iya. Tapi teman-teman ini sudah ada yang berhasil mengawinkan transmisinya KD dengan mesinnya GD di bodi ini. Kayak yang itu ya, yang Thailand ya. Ya nggak pakai Thailand, nggak tahu ya. Bukan. Nggak tahu, gue nggak tahu Thailand atau enggak. Tapi pokoknya ada adaptornya. Oke. Jadi dari mesinnya, dari crankshaft ke flywheel, terus pakai adaptor dulu, terus disambung ke gearboxnya KD. Jadi yang tadinya 6 speed jadi 4 speed. Oke, jadi 4 speed. Iya, lebih gigit. Pasti. Ya, jadi tetap gearboxnya KD itu lebih oke ya. Jadi kalau ngeliatin teman kita Freddy Sur yang Go Trans ya, dia kemarin gue sempat lihat IG story-nya dia, kayaknya udah mulai titik terangnya udah mulai lebih jelas lah. Untuk Go Trans, untuk Iya, yang KD ya. iya, kayak mungkin baru ya shifting gigi 1 ke 2 gitu udah mulai bisa. Udah mulai gigit ya, udah mulai ini ya. Tapi dia riset terus, jadi kita tunggu aja ya. Semoga karya anak bangsa bisa. Biar bisa mendunia lagi kayak biasa. Iya. Ya, jadi kalau misalnya ini drivingnya, kalau misalnya ini sih mesin masih dingin sih, jadinya respon throttle masih enak. Oh kalau gitu. nanti udah agak panas, begitu diinjak sedikit mobil ngegereng. Oh, Enak tapi lumayan lah. dia menangnya halus kalau mobil ini kan dibanding yang apa namanya versi sebelumnya yang 4 speed ya. Iya. Lu nggak pengen ganti apa SKS turbo gitu? Mungkin ntar kali ya, soalnya Jadi mungkin biasa kalau ini buat harian doang gitu, segini menurut gua udah cukup sih. Gua juga jarang ngebut kan. biasa jalurnya GD itu main SKS turbo terus nozzle terus Sekarang udah tembus 300 HP lebih ya. iya bisa pakai cam in sama out Iya, juga. betul. Itu mungkin kalau udah cam bisa 340-an ya, kayak si bos punya tuh. Iya, terus matic-nya pakai itu namanya Auto Legend ya. Kisaran 12 sampai 15 juta lah kalau ada yang penasaran, ya kan. Monmax-nya ada ini. Kompaksnya ada. Monmax ya 15 sampai 20 juta ya kan. Kita sebut kisaran harga aja di sini. Iya. Tarik nih. Kita tarik nih. Lumayan halus. Halus, cuman lo ngerasa ada slip-slipnya kan. Cuman lo ngerasa kan ada kayak tadi kayak slip-slip gitu kan. Ya itu. Harusnya mereka keluarin dari pabrikan udah kayak gini dong ya. Udah enak. Udah power 200-an. Iya, ngapain dipelit-pelitin gitu Ya sampai itu kan buat orang-orang kayak gua biar bisa dapet cuan, bro. Oh iya, Iya, lu kalau misalnya cuan. udah keluar pabrik udah 200 nggak ada yang mau remap lu ntar.
Iya, kukucuan ini. Sama bantingan menurut gua terlalu empuk, jadi agak melayang low high speed. Diisinya bensin apa? Petradek. Pertadex. Iya. Nggak pernah isi solar. Nggak pernah. Kan rute gua nggak jauh, makanya nih kilometer baru tahun 2017 baru 40.000 jalannya. Rute gua nggak gitu ekstrim lah. Terus modif lainnya apa lagi? Suspensi, kaki-kaki, standar semua? Semua standar sih. Dulu sih sempat ganti per sama ganti pelek, cuman gua ngerasa jadi agak lebih keras ya. Jadinya buat harian kurang nyaman. Akhirnya gue standarin. Tadi komplainnya empuk, sekarang ganti jadi keras terus malah ganti lagi. Gimana ini? Ya kan kita nyoba-nyoba. Rem juga standar. Rem nggak, rem udah ganti brake line sama ini brake pads. Audio? Audio ganti. Pakai ini apa namanya? Musik art punya Art No View. Cuma speakernya doang. Enggak, speaker, subwoofer, prosesor. Oh, oke. Iya. Head unit? Head unit standar karena kan udah pakai prosesor Helix. Di bawah kolong lo tuh ada prosesor Helix. Oke. Jadi head unit tetap standar. Semua diatur pakai laptop dari prosesor. Bikin di mana? Music Art. Siap. Thank you, Siap. Kuku. Oke. Woi, Mas Anto. Ya, hadir. Ngerakit apaan? Innova Ribbon. Gila, jadi selain main KD, main GD juga ya? Ya, 2GD ini. Turbonya apa? RF4 Jadi 2GD, RF4. Wah, hidarnya ganti juga nih. ganti. Mana gara-gara jebol turbonya. Jebol 2 kali, mesinnya ngejam. Jadi turbo GD standarnya Iya, 2GD. 2GD. Jebol 2 kali, Jebol 2 kali. airnya ngejam lewat sini kali ya jalur air. Iya, Masuk ke dalam mesin, terus ngejam. Jadi terpaksa harus turun mesin. Turun mesin apa yang diganti? ring share doang. Ring share. Terus kalian upgrade RF4. Iya, Jadi sisanya standar. standar. Internal standar. Internal standar, semuanya standar, Semuanya cuma standar. turbonya doang sama header lah ya. Iya, sama header. Exhaust manifold. Dapetnya berapa ntar kira-kira kayak gini? Ini biasanya paling top 260. 260 ya, gila. Padahal kalau di KD ya mungkin, nggak bisa juga ya. Nozzle ya, harus ganti nozzle. Maksudnya harus ganti. Cam juga harus ganti. Tutup EGR. Ditutup. Iya, EGR-nya ditutup. Satu lagi mana? Ada Oh ini, 1, 2, 3. harusnya 4 dia sama feeder di standar, cuma kan headernya diganti. Oh dia. iya, jadi tutup EGR-nya Harusnya 1, 2, 3, sama 4 di sini Iya. ya, ke belakang dia. Secara dimensi sama KD gedean mana ini? Masih gedean KD jauh. Gedean KD ya, jadi Iya. lebih ringkas. Sekarang juga masih jauh gedean KD, 2 KD. Ya, jadi Iya. GD nggak bisa kalahin KD dong. Oh, nggak bisa. Jadi buat orang yang mau main GD, kira-kira yang bisa di-upgrade tuh apa aja? Kalau di sini biasanya? Biasanya ya ini turbo. Cuma turbo ya? Iya, turbo. Iya ada cam lah, cam ada. Cam ada. Tapi Cuma harga- ya harganya enggak. itu. Ya pengerjaan juga lumayan lama kalau GD. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Bongkarnya banyak dia. Dari mana? Coba kasih lihat. Ya cover time-nya harus turun. Jadi kalau mau ganti cam, cover timingnya harus Iya, turun harus mana? bongkarin Ini semua. semua nih, jadi ke Iya, depan. puli pokoknya depan. Dia bongkar Tapi semua. nggak harus turun mesin dong. Enggak harus, cuman ya pengerjaannya lumayan lama. Sedangkan kalau KD KD cuman paling buka atasnya iya, doang. atas doang. Atasnya dibuka udah kelihatan camnya langsung diganti. Iya. Soalnya kalau ini kan sistemnya dia rantai, bukan timing bell. GD juga camnya lebih mahal lah ya. Iya, dia soalnya harus pakai adjusternya juga kan, harus diganti. Intake standarnya GD ya. Dimensi manifoldnya kurang lebih sama lah sama KD ya. Mirip, kalau KD kan larinya ke atas sini ya. Iya. Ke atas Cuman sini. dia lubangnya lebih kecil dalamnya. Lubangnya GD lebih kecil. Iya. Jadi udah ya kira-kira dimensi luar sama tapi diameter dalam lebih kecil. Iya. Tapi seenggaknya dia ketemunya di tengah lah. Tengah, Iya kan? cuma kan dia gepeng. Iya kan? Ya, Nggak. ke tengah tapi gepeng. Kecil Iya, lubangnya. gepeng. Terus ini di lubang throttle bodinya, ini ada apa ini? Hah? Ada sesuatu yang ganjel itu. Ini apa? Ya nabrak dong, anginnya nabrak ini. Ya, ini untuk EGR sebenarnya ke sini. Iya, dia ada gitu. Nggak apa-apa, nabrak gitu. Nabrak ya buat standar ya mau nggak mau. Tapi kalau mau powernya gede,
bornya gede harus ganti intake. Oh, oke. Jadi ganti intake itu semuanya ini diganti. Yang ngeplong. Iya, mau dikorek pun dia pasti bolong. Iya, ini Di HPC pasti nggak- bolong dia. mau dikorek di samping ya tetap ininya di sini nabrak. Iya. Klepnya juga jauh sama GD sama KD. Beda juga lebih kecil. Kenapa Toyota bikinnya gitu? Ya mungkin biar lebih apa ya? Lebih irit kali. Lebih irit, lebih murah. Tapi harga mobil makin mahal. Iya. Ya sistemnya kan beda dia. Oh ya, dikibulin dong kita. Intinya ya itu orang kebanyakan pakai rantai kan lebih mahal kan, soalnya jarang ganti timing belt. Ya jadi mesinnya ya mesin baru lebih canggih lah ya. Iya. Tapi bukan berarti lebih kuat. Mungkin mereka tahu KD itu terlalu kuat, jadi ya GD dilemahin sedikit gitu. Iya, Mungkin iya. dengan bahan-bahan lebih kecil lah, bukan nggak lebih nggak kuat gitu ya untuk save cost. Nah ini buat pompanya sama nih, 2 rotor ya, Iya. bukan 3 rotor standar, 2 rotor. Tapi bentuknya beda tapi. Beda. Iya. Tapi lokasi sama ya di sini. Lokasi kurang lebih sama. Ini untuk fan, ini untuk crank pulley, air, ya Nah, sama kita lah. yang custom. Oke, Oli jadi masuk, oli buang. memang standarnya nggak ada. Standarnya kan dia langsung kalau GD. Oh, standarnya langsung. Jadi Iya. kalau mau upgrade GD, mau upgrade RAF4, ini harus bikin bikin lubangnya. Tapi lubangnya udah ada. Lubang udah ada. Lubang udah ada, tinggal Kita dibikin. bikin fitting gitu. Ya, jadi ini atas untuk apa? Oli masuk. Oli masuk. Nah, ini oli keluar. Iya. Ini juga bikin lagi. Sama bikin juga. Airnya mana air? Air belum. belum. Ini air. Ini jalur air. Jadi RAF4 itu cooling sistemnya ada 2, melalui oli dan melalui air. Iya. Ya kalau air nggak mau dipasang sebenarnya nggak apa-apa ya. Nggak masalah sih. Ya tapi untuk Cuman ya maksimum, lebih untuk maksimum ya kita cooling turbo blade-nya ini pada saat muter. Biasanya turbo itu kan muter 100.000 RPM lah ya, Ya intinya kan menjadi lebih panas. panas. Jadi harus di-cooling dengan oli dan kalau bisa di-cooling dengan air. Jadi jalur airnya dinyalain juga. Dari mana ngambil jalur airnya? Ini ntar dari Oh dari sini. radiator. Ya. Dari sini dicabang. Enggak, kan ada enggak. satu lagi di sini. Oh ada satu lagi. Jadi dari sini ke sini, Dia udah terus keluar, balik lagi. Hmm. Oke. Jadi semuanya terpakai lah ya. Semuanya terpakai. Jadi turbo didinginkan dengan oli dan air, dua-duanya dipakai, jadi lebih dingin, turbonya makin awet. Walaupun busnya gede. Iya. Emang turbo RF4 dia lebih kuat. Ini lebih kuat dari standarnya dong. Iya pasti. Ya. RH4 yang biasa atau yang hybrid? Biasa. Oh yang biasa, tapi ini udah licin gini ya. Iya. Lu porting? Kita halusin. Gila. Turbo aja di porting. Iya. Biar lebih masuknya lebih enak. Gitu ya. Gila. Gila. Oke, berhubung temanya lagi ngomongin 2GD. ya GD, berarti kita tadi ini reborn lagi ya? Ini reborn lagi nih, sama tipe V juga, cuman di facelift jadi Venturer lagi depannya. Oh gitu, Cuman ini modif interiornya lebih gila, rada ekstrim ini ya. ini ekstrim. Udah nggak ada yang standar di interiornya. Kursinya Recaro, Kursi Recaro, Recaro tipe apa ini? kayak SR3 ya kalau nggak salah. Asli dong ya? Mana ini orang nggak main palsu-palsu. Iya, orang yang punya ini nggak main palsu. Orang palsu-palsu dia. Gila, kalau kita lihat di sini interior udah karbon semua. Ini aslinya apa harusnya? Aslinya kan itu Kayu. Oke. Head unit udah ganti. makanya Oke. pakai frame kan. Iya. Kecil. Ini udah lebih kecil. Udah 3-way, audio udah pasti ya. Ini kayak full peredam juga nih. Full, agak berat sih pintunya itu. Pintu berat. Setir Setir ganti Fortuner. Fortuner. VRZ. Jadi udah ada pedal shiftnya ya. Udah ada pedal shift sama ini yang tipe full carbon nih tuh, sama jahitan merah. Ini juga beda nih pegangannya nih. Mirip BMW M loh, pegang di rasanya pegang. Tebel berarti. Tebel nih, tebel. Iya. Kalau dari mesinnya, Pada mesinnya lu lebih ngerti lah. oke, dari mesinnya ini udah ya downpipe, turbo, nozzle, header, sama cam. Ya mungkin ini 2GD, termasuk 2GD yang Paling kenceng paling kenceng ya. di Indo.
350 HP sih lewat ini. Kurang lebih segitu kemarin. 370-an malah. Iya. Ini udah pakai ini juga nih gearboxnya nih. Ya pakai WRS ya. Tuh gearbox itu. Nah, kita bisa pindahin nih. Satu, dua, bisa. Oh, sekarang manual ya kan. Tuh. Langsung. Sampai 6 bisa. Bisa tuh. Wih, 6. gila. Nyangkut dari 6. Gitu ya. Galak Jadi- loh ini. Jadi Innova tapi rasanya udah kayak BMW ini. Iya, ini Innova rasa Eropa ya. Pakai WRS itu ya. WRS. Jadi bukan Auto Legend. Ini Ya. yang versi lebih gilanya lagi dari Ya kalau WRS itu kira-kira 20 jutaan lah ya. WRS. Kalau yang penasaran, ya. Jadi 2GD HP-nya 370. Ini sama yang punya Fortuner Thailand sama yang punya Innova Thailand ya. Iya betul. Jadi dia punya Fortuner yang putih, punya Innova yang putih, punya Itu Pajero lagi. Sport baru, punya ini juga. Dan beberapa mobil Eropa yang gila-gila juga. Iya. Sadis emang. Oh, ini juga ya. Ini ganti TRD punya nih baru Ada karbon juga, Karbon. TRD. Terus ini kenapa di bawah ada di ref? Lagi ini kan lagi setting transmisi. Oh, lagi setting transmisi. Tapi nggak kenapa-napa dong. Enggak, Normal lah ya masih ini ya. normal. Cuma transmisinya ngopernya masih agak suka slip. Karena WRS-nya tuh. Betul, jadinya tadi habis connect sama Thailand, habis remote sama Thailand buat beresin transmisinya. Jadi kalau enaknya pakai WRS itu shift point-nya bisa ditukar ya. Misalnya yang Bisa tadinya diatur, betul. misalnya tadi posisi gasnya misalnya 60% itu harusnya atau 70% harusnya kick down, tapi kita bisa rubah misalnya jadi ya lebih rendah atau lebih tinggi. Betul. Terus shift-nya di RPM berapa, itu semua bisa ada mapping-nya kayak mapping ECU. engine, mapping buat ya ECU, tapi ini untuk transmisi ya. Betul. Karena Full 100% control. ya dia full custom. Ya, jadi kayak misalnya use case-nya, misalnya kita lagi drag race gitu. Oh, kecepatan mindah gigi satu keduanya, ya udah gigi satunya kita bisa panjangin, misalnya sampai dekat-dekat 5.000 gitu baru pindah. Iya betul. Ya kan, atau enggak kalau spin terus ya udah dicepetin pindahnya kedua gitu ya. Dia Ya tergantung power dan tergantung cara style nyetirnya lah. Kau lihat lampu itu. Ngeri bro. Tapi ini asli nih, ini bukan jadi-jadian ya. Ini emang yang punya emang aparat ini. Betul. Bukan cuma gaya-gayaan ya. Iya, Tapi ini berhubung ke ref kita main-mainin. dia berhubung ke ref, nggak ada siapa-siapa juga kan. Karena kita norak nggak Iya, pernah kita main kan nggak belum pernah pernah juga main-main main ginian ya. gini-ginian Ini nih. yang official. Ini official punya nih. Ya, official punya aparat. Jadi family man punya Innova kalau dihajar sama ini minggir dong. Nggak minggir, langsung kabur ke depan gua asapin. Kabur. Iya. Oh, gara-gara power lu lebih gede. Sombong itu nggak? Enggak, takut, bukan sombong. Takut ya. Apalagi yang mau dibahas kok dari luar kita sekarang? Peloknya sih ganteng nih. T37. Bukan T37 biasa, T37 Saga. T37 Saga, apa Iya. bedanya? Lu lihat dia lebih keluar ke ini, ke bibir. Face-nya beda, Bro. Rem Ini? Brembo. Iya. Remnya juga Brembo tuh. Out race. Coilover pasti nih, udah pakai tin nih pasti coilover Tin, nih. ya? Kalau nggak salah tin coilover. Ini Advan Neova 245 45 18. Iya, di depan. Berarti disknya 355 lah ya. Nah, pelek belakangnya beda. Pakai Pelek belakang beda. Pakai Oh. ZE40 belakangnya. Apa namanya? ZE40. ZE40. Hmm. Baru Ini- tahu. Ini juga versi limited juga yang di ZE40-nya nih. Karena ini warna ini colorway-nya agak jarang. Berapa velg-velg Jepang asli kayak gitu ya? Ini sekitar 50 jutaan. Jadi Satu depan set. belakang dia pakai 2 set kan. Kurang lebih di mobil ini 100 jutaan velgnya. 100 jutaan velg doang, Velg doang, belum sama ban nih. belum sama ban. Bannya juga pakai Innova kan nih. Innova juga pakai Innova jarang nih. Orang Ya gila doang. 4 jutaan lah satu. Innova sebiji 4 juta betul. Jadi sekitar Ukuran segini. 16-17 juta lah ya. Iya. Karbon. Knalpot Remus. Lampu belakang yang model Lexus, LX570 ya. LX570. Model LX570. Yang kayak LED-nya nyala semua ya. Betul, nyala semua. Dan plat nomornya asli nih. Oh, grill karbon. Terus lampu-lampu inilah biasa. Oke. Sama dia body kit Venturernya dicat sewarna putih.
Oh gitu. Ya, hitam Oh gloss harusnya tuh. plastik ya? Harusnya kan warna plastik kalau Venturer. Iya. Heeh. Bagusan gini lah. Ini lebih rapi, mobilnya jadi menyatu ya, lebih nyatu ya. Iya. Kita udah mau pulang nih, udah malam. Udah malam Tadi ya. kerja capek. Thank you Ko. Sampai bertemu besok kalau gitu. Siap. See you besok.